Anda kesulitan memotivasi murid belajar, self-regulated learning kuncinya. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Buki Istiawan. Pada video pertama ini, kita akan membahas tentang apa pentingnya self-regulated learning. Mengapa konsep ini menjadi kunci murid termotivasi belajar? Mari kita diskusikan. Apa persoalan terberat guru di ruang kelas? Dalam sejumlah percakapan, saya mendapatkan jawaban serupa. Memotivasi murid belajar. Sudahlah dijelaskan, ternyata murid belum paham. Sudah diberi tugas, tapi dikerjakan dadakan. Ketika guru tidak di kelas, kelas jadi kapal pecah. Tidak ada murid yang belajar. Rasanya sulit sekali memotivasi murid belajar. Seperti mengajak orang melakukan sesuatu yang dibencinya. Bagaimana dengan guru sendiri? Apakah punya motivasi belajar? Ternyata tidak mudah juga. Kita sebagai guru seringkali mengeluh bila dituntut mempelajari konten atau strategi baru. Pikiran kita menyanggah. Buat apa lagi belajar hal baru? Belajar hal baru hanya menambah beban pekerjaan saja. Dua tantangan itu menguatkan peribahasa. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Murid sulit dimotivasi belajar bisa jadi adalah cerminan dari rendahnya motivasi belajar guru. Terasa seakan tamparan keras di wajah kita sebagai guru. Meski begitu, kedua tantangan dapat diselesaikan dengan satu solusi. Menjadi guru belajar. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Sekali gurunya semangat belajar, maka muridnya akan ketularan. Mengapa belajar itu sulit? Karena seringkali belajar bukan menjadi solusi terhadap kebutuhan atau persoalan kita. Kita sebagai guru ikut pelatihan bukan untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi, tapi hanya untuk mendapat sertifikat atau karena ditunjuk oleh pimpinan. Murid belajar bukan untuk memenuhi rasa ingin tahu atau menyelesaikan persoalan mereka, tapi hanya untuk memenuhi tuntutan orang tua atau karena diawasi oleh guru. Ketika belajar telah diambil alih, maka belajar tidak pernah menjadi milik pelakunya, baik guru maupun murid. Bagaimana menjadikan guru dan murid punya rasa memiliki terhadap belajar? Itulah pentingnya self-regulated learning. Self-regulated learning atau merdeka belajar adalah belajar yang diatur oleh diri sendiri. Ketika belajar diurus sendiri, maka akan tumbuh rasa memiliki belajar dalam diri pelakunya. Berdasarkan hasil sejumlah riset, setidaknya ada 3 manfaat self-regulated learning bagi guru maupun murid. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, orientasi pada tujuan. Self-regulated learning menumbuhkan motivasi belajar intrinsik. Pelajar berpartisipasi penuh dalam belajar, siap dengan berbagai tantangan, menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi, dan ingin menguasai pelajarannya. Kedua, adaptif. Pelajar yang menguasai self-regulated learning lebih adaptif. Mereka mampu memodifikasi cara mereka belajar, sehingga proses belajar mereka menjadi lebih efektif. Ketiga, evaluasi diri. Pelajar yang menguasai self-regulated learning mampu mengevaluasi sendiri aktivitas belajarnya, sehingga murid dapat membuat penyesuaian menghadapi tugas serupa di masa depan. Guru dan murid yang menguasai self-regulated learning lebih mudah beradaptasi dengan arah kebijakan merdeka belajar, termasuk kurikulum merdeka. Guru yang self-regulated learning mampu melakukan penyesuaian terus-menerus hingga implementasi kurikulum merdeka bisa optimal. Murid yang self-regulated learning lebih mau dan mampu belajar secara mandiri, termasuk mengerjakan pembelajaran berbasis proyek sesuai kurikulum merdeka. Mari menjadi guru yang mempraktekkan
self-regulated learning. Selain untuk pengembangan diri kita, yang jauh lebih penting untuk masa depan anak-anak Indonesia. Kita akan bahas ini lebih lanjut di video berikutnya.